Salam, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Baik, hari ini kita kembali membahas pelajaran agama Kristen kelas 5. Kali ini kita akan masuk pada materi bab yang ketiga. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali lebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali belajar. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami setiap pelajaran yang dijelaskan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, pada materi bab 3 kita akan membahas tentang taat mendengarkan perkataan Tuhan. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari ya, ada banyak anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan buruk ya, terpengaruh dengan cara hidup yang tidak baik. Misalnya apa? Kalau di sekolah mencontek, kalau di rumah mencuri, melawan orang tua, berkata kotor, berkelahi dan lain sebagainya. Dan ini masih banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan, bahkan mungkin termasuk anak-anak. Nah, sesungguhnya perbuatan seperti ini mencerminkan hidup yang tidak taat. Ya, tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan memberikan perintah kepada anak-anaknya selalu hidup baik, selalu hidup jadi berkat. Nah, tetapi seringkali banyak anak-anak Tuhan seperti kalian mungkin ya, masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu tujuan materi kita hari ini ingin mendorong anak-anak, mengingatkan anak-anak, melatih anak-anak untuk belajar memahami dan mentaati setiap perintah yang diajarkan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan melihat apa itu pengertian taat ya. Nah, kata taat sesungguhnya itu berasal dari bahasa Yunani di mana memiliki arti mendengarkan. Jadi taat itu memiliki arti mendengarkan ya. Nah, kata taat dalam bahasa Indonesia itu memiliki beberapa arti. Satu, tunduk. Ya. Biasanya ini dilakukan oleh seorang budak ya, yang harus tunduk kepada majikannya. Tunduk itu arti taat. Yang kedua, patuh. Ini biasanya ya terjadi dalam kehidupan seorang anak-anak harus patuh kepada perintah orang tua. Itu artinya taat. Yang ketiga, tidak curang atau jujur. Ya. Seorang siswa misalnya ketika ujian tidak boleh menyontek, harus jujur. Nah, itu juga bentuk arti dari taat. Yang keempat, setia. Ya. Seorang siswa misalnya, ya, ketika diberikan tugas, diberikan PR, harus dilakukan dengan setia. Ya, terus-menerus tekun mengerjakan. Nah, itu juga artinya taat. Ya. Yang kelima, saleh ya. Nah, sebagai orang Kristen misalnya, kita harus saleh dalam arti apa? Kita harus menunjukkan kerajinan dalam berdoa, rajin dalam beribadah, rajin membaca Alkitab. Nah, itu adalah saleh ya, yang artinya adalah taat. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, ya, itulah pengertian taat ya. Dan ketaatan ini harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Tunduk ya. Kemudian
selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, jujur, hidup saleh, ya, setia, dan selalu patuh. Bukan hanya kepada orang tua, tapi terlebih lagi kepada Tuhan. Nah, yang kedua berikutnya kita akan membahas pengertian mendengarkan. Tadi tentang pengertian taat. Nah, sekarang yang kedua pengertian mendengarkan. Nah, kata mendengarkan itu sesungguhnya memiliki pengertian yang berbeda dengan mendengar. Ya, perhatikan anak, mendengarkan dan mendengar itu beda artinya. Ya. Bedanya apa? Kalau mendengar itu artinya tindakan memperhatikan, menangkap, memahami, memilah-milah, ya, mengingat dan melakukan dengan sungguh-sungguh setiap informasi yang dia dengar. Itu artinya mendengarkan. Nah, kegiatan mendengarkan ini melibatkan beberapa panca indera, ya, manusia, yaitu telinga untuk mendengar, pikiran untuk memahami, mengerti betul, mengingat, ya, memperhatikan sungguh-sungguh, ya. Kemudian perasaan juga, ya, melibatkan perasaan, ya. Jadi ketika kita mendengarkan, perasaan kita bagaimana? Kalau yang kita dengar itu menyentuh hati kita, tentu perasaan kita bahagia, perasaan kita senang. Nah, itulah mendengarkan. Jadi mendengarkan itu melibatkan, ya, telinga, otak atau pikiran dan perasaan. Nah, itu mendengarkan. Nah, berbeda dengan arti mendengar. Mendengar itu artinya tindakan yang hanya menangkap suara melalui telinga. Ya, dalam hal ini proses mendengar itu hanya berhenti pada menangkap informasi atau menangkap suara saja. Nah, kegiatan mendengar ini hanya memperhatikan sumber suara saja. Ya. Nah, Mister kasih contoh perbedaan mendengarkan dan mendengar. Kalau mendengarkan itu misalnya proses seperti proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Ketika guru menjelaskan, ketika guru menerangkan, ya, murid mendengarkan, memperhatikan, menyimak, ya, apa yang dijelaskan gurunya. Kemudian diingat. Nah, kalau sudah ingat, sudah tahu, dia bisa kerjakan. Itu proses mendengarkan. Nah, contoh proses mendengar itu misalnya ketika kita mendengar suara pesawat terbang. Suara pesawat terbang. Nah, dia hanya mendengar, ya. Tapi tidak memahami, mengerti arti daripada suara itu. Ya. Terus kita mendengar orang sedang ribut misalnya. Hanya suara saja yang kita dengar, tapi kita nggak paham isi daripada suara-suara itu. Nah, itulah perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Nah, tentu kita sebagai anak Tuhan, ya, sebagai anak-anak yang belajar mentaati Tuhan, jangan hanya sekedar mendengar suara, ya, suara Tuhan, tapi dengarkanlah apa yang disuarakan Tuhan. Dan suara Tuhan, perintah Tuhan, itulah Alkitab, firman Tuhan. Kita harus perhatikan, kita harus dengarkan baik-baik, kita harus ingat baik-baik dan lakukan. Nah, berikutnya anak-anak, ya, pengertian perkataan Tuhan. Nah, di dalam bahasa Inggris perkataan Tuhan itu, ya, menggunakan istilah Godspell atau gospel, ya, di mana, ya, perkataan Tuhan ini sesungguhnya itu berasal dari bahasa Yunani yang dipahami sebagai sebuah aturan, ya, sebuah aturan yang hendak mengajarkan manusia untuk bertindak, berpikir, ya, menuju keteraturan, menuju kebaikan, menuju kedamaian, menuju kasih, persahabatan, di mana di dalam, ya, kita menjalankan peraturan itu, ya, kita boleh mengenal tentang Tuhan. Nah, itulah perkataan Tuhan, ya. Arti daripada perkataan Tuhan, sebuah peraturan yang Tuhan berikan kepada manusia. Sehingga manusia itu bisa bertindak, berpikir, ya, kemudian hidup teratur, ya, hidup baik dan semakin mengenal
Sang Pencipta atau Tuhan. Nah, berikutnya anak-anak ya. Bentuk-bentuk perilaku yang taat terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Ya. Yang pertama, bentuk perilaku yang tidak taat di rumah. Misalnya anak susah diatur, peraturan di rumah dilanggar, ya. Bangun selalu kesiangan, suka berbohong dan orang tua, mencuri, ya, uang orang tua, malas bantu pekerjaan orang tua di rumah, ya, melawan perintah orang tua. Nah, itu misalnya itulah contoh perilaku tidak taat anak di rumah. Kemudian contoh perilaku tidak taat anak di sekolah. Tidak mau mengerjakan PR, ya. Suka mencontek saat ujian, mencuri barang temannya, selalu datang terlambat, ya, tidak pernah piket, bolos, dan masih banyak lagi. Itu perbuatan tidak taat di sekolah. Kemudian contoh perbuatan tidak taat di lingkungan masyarakat, di tempat kita tinggal misalnya. Dengan tetangga, anak-anak tetangga mungkin kita bermusuhan, mencuri, punya tetangga, ya, suka mengejek, suka berantem, berkata tidak sopan dengan orang yang lebih tua. Nah, itu yang terjadi ya di lingkungan sekitar. Perilaku yang tidak taat. Nah, sekarang contoh perilaku tidak taat di gereja. Misalnya apa? Malas sekolah minggu. Ya, harus disuruh, harus dipaksa baru pergi. Ribut saat ibadah. Tidak memberikan persembahan dengan jujur. Tidak mau berdoa kalau disuruh. Suka mengganggu teman ketika beribadah dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk-bentuk perilaku yang tidak taat yang seringkali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mungkin kalau ini terjadi sama kalian, ayo kita berubah, kita harus bertobat, tinggalkan perilaku yang tidak taat. Karena sesungguhnya akan ada dampak buruk kalau kita tidak taat sama Tuhan. Nah, sekarang kita masuk tentang apa sih dampak dari perilaku yang tidak taat. Tentu dampaknya sangat buruk, sangat negatif. Ya, tindakan tidak taat bisa mendatangkan ya dampak negatif baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Contohnya, kalau kita mencuri milik teman, dampak negatifnya apa? Tentu kita akan ya mendapatkan hukuman, dapatkan sanksi, dimarahi, dihukum. Dan dampak buruk bagi yang barangnya dicuri, tentu dia akan kehilangan. Nah, sesungguhnya perbuatan tidak taat itu berdampak jelek. Maka dari itu anak-anak jangan lakukan. Nah, ada beberapa dampak buruk ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Yang pertama dampak sosial. Dampak sosial, ya. Misalnya apa dampak sosialnya? Kita dijauhi teman, kita tidak punya teman, kita sulit ya untuk mencari teman, dikucilkan, ya, dan pada akhirnya kita menutup diri. Nah, itu dampak sosialnya. Kemudian dampak psikologinya, kalau kita tidak taat terhadap perintah Tuhan, kita merasa bersalah, kita merasa tidak percaya diri, ya, merasa bersikap tertutup, ya, mengalami kesulitan dalam belajar, dalam beribadah, gelisah, takut, cemas, dan itu psikologi seseorang akan mengalami seperti itu kalau tidak taat pada perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga dampak spiritual, ya. Bagi orang yang tidak taat apa? Dia merasa berdosa terus, ya. Kemudian hidupnya nggak tenang di hadapan Tuhan. Bahkan sering menyalahkan Tuhan. Wah, Tuhan nggak bela saya, Tuhan jahat. Nah, orang nggak taat bukannya merasa diri salah, malah sering menyalahkan Tuhan. Beribadah jadi tidak tenang, ya, dan tidak diberkati Tuhan. Dan masih banyak lagi konsekuensi dampak spiritual bagi orang yang tidak taat. Nah, anak-anak, kita mesti belajar untuk menjadi anak yang taat.
kepada perintah Tuhan. Kalau kita mau disayang Tuhan, kita disayang orang tua, disayang teman, disayang guru, bahkan diberkati Tuhan, ya, kita belajar taat. Ya, ingat kisah Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, itu bentuk ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap perintah Tuhan. Apa konsekuensinya? Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka dibuang jauh dari depan Tuhan. Mereka harus hidup susah, kehilangan berkat, kehilangan damai sejahtera, kehilangan segala-galanya. Apakah anak-anak mau seperti itu? Mari belajar untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. Nah, ada beberapa ayat yang perlu kalian ketahui. Di dalam Yeremia 9 ayat 12-15, nanti anak-anak bisa baca. Di sana menjelaskan bahwa Nabi Yeremia mengingatkan orang-orang Yehuda. Ya, mengingatkan orang Yehuda bahwa penderitaan yang pernah mereka alami di pembuangan itu terjadi karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Jadi kalau orang-orang Yehuda kembali tidak taat kepada Tuhan, hukuman akan semakin berat. Penderitaan akan semakin berat. Nah, Nabi Yeremia mengingatkan, jangan kalian melanggar perintah Tuhan. Taatilah Tuhan supaya hidup kalian baik-baik di dalam tangan Tuhan. Kemudian dalam Roma pasal 5 ayat 9, nanti anak-anak juga bisa baca, buka Alkitabnya, Roma 5 ayat 19. Di sana ada nasihat Paulus kepada jemaat Roma. Paulus memberikan doa, Paulus menghibur jemaat-jemaat di Roma. Karena apa? Karena jemaat di Roma pada waktu itu hidup dalam penderitaan. Mereka dianiaya, mereka dipenjara, dibunuh, ya, ditangkap, ya. Nah, Paulus menghibur jemaat-jemaat di Roma. Kalian harus kuat, dan dalam keadaan seperti ini kalian harus tetap, ya, taat kepada Tuhan. Jangan takut, ya, kepada manusia, takutlah kepada Tuhan. Taatilah Tuhan. Nah, itu, ya, pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, hari ini pelajaran yang kita dengarkan itu mengingatkan kepada kita semua, kepada anak-anak, belajar untuk selalu mendengarkan perintah Tuhan. Nah, di akhir pelajaran kita hari ini ada ayat hafalan yang perlu anak-anak hafalkan baik-baik, dihafal sungguh-sungguh supaya ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ayat hafalannya adalah Roma 5 ayat 19. Berkata demikian, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini mengingatkan kepada kita, karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam dan Hawa, maka semua manusia menjadi orang berdosa. Gara-gara ketidaktaatan satu orang, manusia menjadi berdosa di mata Tuhan. Tetapi oleh ketaatan satu orang, ya, maka orang itu dibenarkan di mata Tuhan. Siapa satu orang yang taat ini? Tuhan Yesus. Oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus, maka hidup kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak, kita mesti belajar seperti Tuhan Yesus. Sebagai manusia, Tuhan Yesus belajar mentaati semua perintah Allah Bapa. Sehingga apa? Tuhan Yesus dimuliakan di surga. Sekian pelajaran kita hari ini. Kiranya anak-anak semua diberkati dan tetap selalu rajin belajar, rajin berdoa, belajar taat supaya kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi anak-anak semuanya. Amin.